Saudara, pasca ditemukan 14 pedagang pasar Serdang terinfeksi COVID-19, kini pemerintah segera menutup pasar di wilayah Kemayoran tersebut. Meski akan ditutup pada Senin 15 Juni mendatang, aktivitas perdagangan masih ramai. Sebagian pengunjung terlihat menggunakan masker dan pelindung wajah saat berbelanja di pasar Serdang Kemayoran. Meski ada yang masih buka, sebagian besar kios sudah ditutup. Kios ditutup lebih dulu sebelum pada Senin 15 Juni pasar akan ditutup oleh PD Pasar Jaya. Penutupan dilakukan setelah ditemukannya 14 pedagang yang terinfeksi COVID-19. Bagaimana kondisi pasar Serdang Kemayoran siang ini, kita temui rekan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Putu, selamat siang. Para pedagang yang masih membuka kios sudah tahu pasar akan ditutup pada Senin nanti? Ya, selamat siang Irianda. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami ingin memastikan bahwa tim liputan Kompas TV yang berada di lapangan ini berada di jarak aman karena sebelumnya ditemukan 14 orang pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 dan aktivitas jual beli di kawasan ini masih berlangsung seperti biasa bahkan padat. Dan kembali ke pertanyaan Anda Irianda terkait dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah setempat dan terutama dari PD Pasar Jaya kepada para pedagang ini, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang ini memang menyatakan bahwa sebagian besar bahkan hampir seluruhnya ini sudah mengetahui dan menerima surat dari PD Pasar Jaya terkait dengan penutupan sementara Pasar Serdang yang ada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat selama 3 hari di tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 mendatang. Saat kami berbincang tadi para pedagang juga menyebut bahwa pihaknya tidak keberatan atau tidak masalah jika memang harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan serta protokol kesehatan lainnya selama nanti ketika pasar ini dibuka mereka bisa kembali berjualan dengan aman dan nyaman. Tidak hanya untuk pedagang tetapi juga untuk para pembeli. Berbicara soal protokol kesehatan, tadi kami pantau dari pagi sampai dengan siang hari ini, Irianda, memang sudah ada beberapa dari mereka yang menggunakan masker, kemudian juga disediakan fasilitas cuci tangan untuk para pedagang dan juga para pembeli yang tiba di kawasan ini. Tadi kami juga melihat ada beberapa petugas yang berjalan berkeliling dan berpatroli begitu untuk mengingatkan agar masker serta cuci tangan ini dilakukan dan digunakan maskernya sebelum kemudian melakukan aktivitas jual beli di area pasar. Tetapi Irianda dan juga saudara, yang menjadi catatan adalah meskipun beberapa sudah memiliki kesadaran tersebut, masih banyak juga para pedagang ataupun pembeli yang lalai. Karena kami lihat tadi ada beberapa yang menggunakan masker ini tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya hidung masih terlihat, kemudian juga masker hanya disangkutkan di area wajah bagian bawah. Tentu jika penggunaan masker saja tidak tertib begitu, maka pencegahan penyebaran COVID-19 ini bisa saja gagal. Hal ini kemudian yang harus diperhatikan oleh para petugas dan juga satuan keamanan yang berada di sekitar area pasar agar lebih tertib lagi dan lebih tegas lagi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para pembeli dan juga para pedagang di area ini, Irianda. Betul sekali. Dalam 3 hari ditutup sementara 15 hingga 17 Juni pada Senin mendatang, apa sebenarnya langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kota? Ya, Yanda, sebetulnya terkait dengan kelanjutan dari proses penutupan pasar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat ini, beberapa hal akan dilakukan. Pertama adalah nantinya akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Sebelumnya sudah dilakukan pada Kamis lalu, tetapi nanti ketika memang pasar di kawasan ini sudah tutup betul-betul 100%, nantinya akan dilakukan penyemprotan disinfektan lagi. Kemudian nantinya tracing dan tracking terkait dengan pergerakan dari para pedagang ini juga akan dilakukan. Tadi kami sempat berbincang dengan pihak dari PD Pasar Jaya, maksud kami, bagaimana yang sudah dilakukan dari hari Kamis lalu. Ini memang ketika ditemukan 1 orang positif, lalu kemudian dilakukan rapid test pada 180 pedagang dan kemudian ditemukan lebih dari maksud kami 14 pedagang yang positif. Ini sudah dilakukan tracing dan tracking untuk memastikan siapa saja yang berinteraksi dengan mereka, penyebarannya di mana dan tepatnya adalah di mana penularannya. Apakah betul klaster pasar ini terjadi karena adanya interaksi dari para pengidap COVID-19 di area pasar atau justru ketika mereka berada di rumah atau di tempat tinggal masing-masing.
tracing. Hal inilah yang coba dilakukan oleh Satuan Tugas Gugus Penanganan COVID-19 mencari dan memastikan di mana sebetulnya penyebaran COVID-19 tersebut terjadi. Dan Irianda dan juga saudara, yang harus kemudian diperhatikan adalah tadi pertama protokol kesehatan, kedua tracing dan tracking, dan yang terakhir adalah edukasi. Karena Irianda, saat kami berbincang tadi dengan beberapa pedagang, masih banyak dari mereka yang belum betul-betul mengetahui bahaya dari COVID-19. Bagaimana penyebarannya dan apa dampaknya ketika mereka tanpa gejala tetapi tetap beraktivitas seperti biasa. Edukasi ini yang harus kemudian ditanamkan kepada para pedagang dan juga para pembeli agar awareness atau kepedulian terhadap pencegahan COVID-19 ini betul-betul menyeluruh sehingga angka kurva COVID-19 ini bisa menurun. Irianda. Iya, tepat sekali Putu. Tepatnya dalam kemudian rencana juga menuju tatanan normal baru ini tidak kemudian menambah duka bagi penyebaran virus corona di Indonesia ya. Putu, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat.